darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, aku telah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari saya undang kita semua bangkit. Selamat pagi kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapa kita menyembah Tuhan pada pagi ini, saudara. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di depan kita. Kita hari ini ibadah Jumat Agung, kita mengingati kematian Tuhan di kayu salib. Dan kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di depan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Engkau telah jagai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan pagi ini kami datang Tuhan untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau lihat kebaikan Tuhan dalam setiap depan kami. Di Jumat Agung yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa depan kami. Dan kasih-Mu tak terukur di depan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi hari dari awal pertengahan hari ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan biarlah darah Yesus menutupi tempat ini. Dan kami percaya hanya Roh-Mu yang ada di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada hari dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa depan kami.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari siapa yang pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau nyatakan betapa besar perbuatan Tuhan, betapa besar pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Kami tahu kami ada hari ini semua karena Engkau Tuhan, karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau curahkan, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu, katakan tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan. Mari saya undang sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini Bapak Ibu. Bisa lebih tinggi lagi, angkat tanganmu, serukan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Kita mau lihat setiap kebaikan Tuhan, Pak Saudara, di depan kita. Dia curahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Sungguh kasih Tuhan yang luar biasa di depan kita. Apa yang Dia minta di depan kita, Pak Saudara? Dia minta kita hanya mau menyenangkan setiap hati Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa di depan kita. Pada pagi hari ini saya ajak Pak Saudara menyembah Dia, untuk tinggikan Dia. Mari mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan di depan kita. Mari sembah Dia, Pak Saudara. Saya mengangkat tangan tinggi-tinggi kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sembah Dia. Darahmu sucikanku, darahmu bebaskanku dan selamatkanku.
Engkau telah matikan diri kami. Haleluya, haleluya. Kau curahkan darah-Mu Tuhan untuk tembus dosaku. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia Yesus yang telah mati bagi kita, Pak Saudara, dan Dia telah selamatkan kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya
datang pagi hari ini. Semua yang bernyanyi bagi Tuhan adalah umat-umat yang sudah ditebus. Berapa banyak yang diselamatkan oleh Tuhan pagi hari ini. Percaya darahnya membebaskan setiap kita, amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bisa lebih luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai itu kami mau bersuka Tuhan, memuji Engkau, perbuatanmu sempurna atas hidup kami. Ya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Kita memuji kebesarannya. Yes. Oh, angkat suaramu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia. Dengan imanmu katakan Bapak Ibu, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku yang sudah dibebaskan pagi hari ini, angkat tanganmu serukan. Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau baik, terlalu baik bagi kami. Yesus. Nyatakan Bapak Ibu, nyatakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu. Suaranya, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia, dan jiwa kami diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersuka. Angkat tanganmu, katakan Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Suaranya Betani Denpasar, umatnya dibebaskan pagi ini, come on. Hosana, Hosana. oh, come on one more time, lebih lagi katakan Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana. Mari Bapak Ibu katakan Hosana, Hosana. Semua Hosana. haleluya. Umat-umat yang sudah diselamatkan, tepuk tangan bisa lebih luar biasa pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hosana memuji Tuhan. Amin Mbak Saudara. Oleh anak darah anak domba kita diselamatkan dan Yes. dosa kita. Amin Mbak Saudara. Berikan Amen. sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan Mbak Saudara. Kita mau melompat, kita mau bersuka bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, darah telah dilemparkannya, para pendakwa ditanggung oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh arana domba kita diselamatkan, Anda kepada saudara. Kita percaya bahwa kita Tuhan yang luar biasa. Dia dapat ditandingi, Pak Saudara. Ada amin. Berikan sorak-sorai terbaik nama Tuhan. Haleluya. Bisa mengatakan pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari katakan sama-sama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari sama katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Mari lompatkan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Saya percaya kita merasakan kuasa penebusan Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari siapkan persembahanmu dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu kami sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Kami tahu Tuhan, darah-Mu yang membelenggu sudah membebaskan setiap kami. Kami menang saat ini Tuhan. Sebab itu kami bisa bernyanyi dan bersuka semua karena perbuatan-Mu mulia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Suci kuduskan tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini. Sebab itu kami rindu memberikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Bapak Ibu siap memberi bersama saya katakan. Amin, haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, mari siapkan hatimu. Mari kita mau ingat lebih lagi kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa bagimu dan saya. Kita percaya Tuhan yang membuat dosa kita merah, tapi Tuhan menjadikannya putih seperti bulu domba. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sebab itu mari lebih lagi bersyukur. Siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Mari Betani dan Pasar angkat tanganmu. Kau Allah yang tiada mengingat lagi, yes, segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikan ku putih seputih bulu domba. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, buat perbuatan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, yeah. Tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku. Terima kasih Tuhan. Oh, dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya. Oh, di hadapan Bapa. Katamu, katakan, oh kau Allah yang tiada mengingat
kesalahan Tuhan. segala kesalahan Aku yang telah Engkau ampuni. Oh, terima kasih Yesus, walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikan sebutir bulu domba Tuhan, sebutir bulu domba. Saya undang jemaat, mari bangkit berdiri lebih lagi. Kita mau angkat pujian ini dengan hatimu, katakan Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Oh, segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni, Yesus. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikan ku putih seputih bulu domba. Mari lebih lagi angkat kedua tangan kita Bapak Ibu bersama, katakan Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Terima kasih Tuhan. Segala kesalahanku yang telah kami sudah diampuni Tuhan. ampuni. Mari dengan iman percayamu Bapak Ibu angkat suaramu. Oh, katakan walau dosaku merah main kesumba, Engkau menjadikan ku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikan ku putih seputih bulu. Sekali lagi Bapak Ibu dengan percayamu katakan walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikan ku putih bersama seputih bulu domba. Tepuk tangan yang paling meriah buat pengorbanan Tuhan Yesus. kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mau mati bagi kami, Allah yang mau menghapuskan setiap dosa kami yang merah bagaikan kesumba, sehingga kami boleh kembali dikuduskan dan disucikan di dalam nama-Mu. Ajarkan kami untuk terus membawa apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami, dengan menjaga kehidupan kami menjadi semakin lama semakin baik. Kami menjadi saksi-Mu yang menyaksikan dan mewartakan tentang apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Bukan hanya melalui mulut lidah kami, tapi melalui apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini Bapa, kiranya Engkau akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan.
Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan menjadi semakin tahu tentang apa yang menjadi isi hati-Mu. Pada saat ini Bapa, bekerjalah dengan leluasa di dalam kehidupan kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, pakai pendengaran kami, hati kami, pendengaran kami. Kami konsentrasi hanya pada kebenaran firman-Mu dan kami percaya. Kami pulang dari tempat ini, kami akan menjadi semakin mengerti, kami akan diberkati dan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman itu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Silakan duduk, shalom. Saya ucapkan selamat Jumat Agung. Ya, hari ini adalah hari di mana Yesus disalibkan, mati. Nanti dalam waktu 3 hari Minggu kita akan memperingati kebangkitannya. Dan kita percaya bahwa apa yang sudah Yesus lakukan adalah untuk menebus dosa dan kesalahan kita sebagai umat manusia. Amin. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, kita terus bergantian sampai ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Perikopnya adalah Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi apabila menguburkan mayat. Karena itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Ya, jadi kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam peristiwa penguburan Yesus. Kalau saudara lihat ya, Yesus, ada orang yang ngomong gini, itu yang disalibkan bukan Yesus, itu yang mati bukan Yesus. Ya, kalau sudah ditolak di awal, maka yang akhir ini pasti akan enggak berlaku. Ya, kalau ada orang ngomong gini, Pak, kok saya ini kok gampang gemuk ya? Sebenarnya bukan gampang gemuk, saudara. Tapi kenapa mulutnya rakus? Ya, kalau kita bisa stop di awal, pasti yang akhir enggak akan terjadi, saudara. Ya, dan ini yang sering kali digunakan untuk menyerang kekristenan. Kenapa? Mereka menyerang di awal. Di awal ini dalam arti gini, enggak, itu yang ditangkap bukan Yesus. Ya, itu yang mati bukan Yesus. Ya, terus ada juga yang ngomong gini, mayatnya dicuri oleh orang. Ya, jadi yang ingin saya katakan, ini sebenarnya apa yang ingin mereka tolak? Karena kenapa? Karena kekristenan ketika dia ngomong bahwa Yesus ditangkap, Yesus mati, Yesus bangkit, bahkan Yesus nanti naik ke surga, semua itu ada saksi, saudara. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa saksi itu cukup 2 orang. 2 atau 3 orang untuk membuat sebuah perkara menjadi sah. Kalau saudara lihat pada saat Yesus ini ditangkap, itu ada saksinya. Saksinya siapa? Yaitu ada Yudas Iskariot. Ya, kemudian dalam firman Tuhan juga ada hamba imam besar yang telinganya ditetakkan oleh Yesus. Ada orang-orang yang dikisahkan dalam firman Tuhan itu. Ya, bagaimana Yudas Iskariot kemudian datang menunjukkan
siapa Yesus, yang mana orangnya supaya nggak salah. Ya, masa Yudas sendiri yang ditangkap? Ya, ada yang ngomong gini, oh enggak, itu yang disalibkan Yudas. Lah terus yang bunuh diri siapa? Ya, bisa nangkap ya di sini ya. Jadi di dalam penangkapannya ada saksi, di dalam kematiannya sudah jelas ada saksi, di mana ada murid-murid yang melihat dari jauh para wanita, kemudian juga ada yang namanya kepala pasukan ketika terjadi gempa bumi, kemudian dia mengatakan bahwa sungguh dia adalah anak Allah, ada saksinya. Ketika Yesus bangkit ada saksinya, siapa? Petrus, Yohanes. Kemudian juga dengan beberapa wanita pada saat pagi-pagi di hari Minggu petang ya, masih pagi-pagi ya. Maksudnya bukan petang, maksudnya subuh. Mereka datang melihat dan kubur itu terbuka. Bahkan nanti sampai kenaikannya itu juga ada saksi. Ya, bagaimana nanti ada 500 orang yang menyaksikan bahwa ada kenaikan Yesus ke surga. Tapi saudara lihat nih, yang namanya CCTV itu kita harus bisa punya sorotan dalam berbagai hal, dan jangan sampai ada satu hal yang lolos. Karena kenapa? Ada satu hal yang lolos saja itu bisa dipakai menjadi alasan bahwa Yesus ini nggak benar-benar mati. Yaitu apa? Yang hampir lolos itu adalah peristiwa penguburan Yesus. Ya, peristiwa penguburan Yesus. Kalau saudara perhatikan dalam ayat firman Tuhan ini, bagaimana saat itu murid-murid Yesus itu pada lari semua, pergi semua. Ya, kenapa? Karena saudara tahu bahwa jam 12 sampai jam 3 petang pada saat Yesus menjelang kematiannya, itu yang namanya langit jadi gelap. Ya, pada saat langit ini jadi gelap, saudara harus tahu bahwa mereka ini nggak siap dengan segala sesuatu. Mereka nggak bawa obor seperti pada saat mungkin Yudas mau menangkap Yesus. Mereka nggak bawa pelita. Sehingga ada banyak orang saat itu kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya, tapi kita lihat bagaimana peristiwa penguburan di dalam Alkitab firman Tuhan. Kenapa saya ambil Injil Yohanes? Karena ada 2 orang yang menjadi saksi dan menguburkan Yesus. Amin. Ya, ada 2 orang yang menjadi saksi dan menguburkan Yesus. Siapakah mereka? Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Sesudah itu Yusuf Arimatea, ia murid Yesus tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus. Ya. Kemudian di ayat yang ke-39 dikatakan bahwa dan juga ada Nikodemus. Kita lihat nih, apa yang mereka lakukan, karena mereka melakukan, 2 orang melakukan hal yang sama, dan 2 orang ini juga harus memberikan sebuah teladan, sikap di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang mereka kerjakan pada saat menguburkan Yesus. Ya, dikatakan demikian. Sesudah itu Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea di dalam Markus pasal yang ke-15, Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-43. Ya, saudara lihat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, ya, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ya, garis bawahi, orang Arimatea, seorang majelis besar, memberanikan diri. Ya, tadi ada kata takut, nanti itu poin yang kedua. Ya, dikatakan bahwa Yusuf Arimatea ini seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Itu kalau dalam King James Version, ya, itu ditulis bahwa dia adalah honorable counselor. Ya, saudara harus tahu bahwa yang namanya majelis besar yang disebut sebagai Sanhedrin, Sanhedrin itu dalam bahasa Ibrani Sunedrion, yang artinya adalah duduk bersama. Mereka adalah kumpulan orang yang mengatur kehidupan sipil dan juga secara keagamaan dari orang Yahudi pada saat itu. Ya, macam-macam. Ada juga mereka yang dari kalangan agama, ada juga yang dari kalangan ahli-ahli Taurat, ya, karena mereka mengadili masalah agama nih. Ya, kalau kamu nggak boleh tidak melakukan sabat, melakukan segala sesuatu, masalah-masalah yang bertentangan dengan hukum agama, mereka akan jadi saksinya. Ya, tapi juga ada yang namanya kalangan-kalangan aristokrat atau orang-orang
yang apa ya? Yang punya ilmu. Ya, yang punya ilmu, dan salah satu dari mereka ini adalah Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea dengan kemampuannya honorable counselor. Jadi saudara harus ngerti ya, honorable counselor ini adalah seorang pengacara atau advokat yang terhormat itu. Ya, jadi kita tahu kalau bahasa ini ya dalam ini anggota majelis besar loh. Ini dia kenapa kok dipilih di situ ya? Karena dia adalah seorang honorable counselor. Ya, yang bisa kita katakan bahwa dia adalah orang yang terhormat. Tapi kita lihat dalam pandangan saya, Yusuf Arimatea ini bisa mendapatkan sebuah pencapaian yang baik dari sebuah perjuangan. Kenapa saya bisa mengatakan dari sebuah perjuangan? Ya karena dikatakan bahwa Yosef of Arimatea, dia nggak diomong siapa bapaknya, siapa orang tuanya, dan kemungkinan besar dia ini adalah orang dari kota kecil yang merantau, kemudian berhasil di kota tersebut, jadi orang yang terhormat, hingga akhirnya dia kepilih menjadi anggota majelis besar. Bisa nangkap ya? Ya. Jadi Yusuf Arimatea adalah seorang honorable counselor. Yang artinya apa? Di dalam perjuangannya akhirnya dia bisa mencapai sesuatu. Dan itu yang harus ada juga di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Amin. Ya, anak-anak muda, kita harus berjuang supaya nanti kita mendapatkan sebuah posisi yang baik. Ya, karena kenapa? Dunia ini selalu memberikan fasilitas kepada orang-orang yang punya posisi yang baik, ya, sehingga kita bisa lihat nih, bagaimana yang namanya Yusuf Arimatea ini bisa punya kekuatan, kemampuan untuk ngomong sama Pontius Pilatus untuk minta mayat Yesus, ya, dan itu nggak bisa dilakukan dengan orang biasa loh, ya, nggak bisa dilakukan dengan murid-murid Yesus yang hanya nelayan, tahu-tahu datang. Ya kalau murid-murid Yesus pada saat itu datang dengan kondisi di mana dia nggak punya sebuah kedudukan yang baik, saya yakin mayat Yesus nggak akan dikasih. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita anak-anak Tuhan harus berjuang untuk mendapatkan sebuah posisi dan kedudukan yang baik. Ya itu kita lihat yang namanya Yusuf Arimatea. Dan dikatakan juga bukan cuma Yusuf Arimatea, ini lambang orang yang naik mendapatkan kedudukan tertentu karena sebuah perjuangan. Tapi Nikodemus, ya Nikodemus ini beda. Nikodemus ini dikatakan bahwa dia adalah pemimpin agama Yahudi. Kalau bahasa Inggrisnya itu ngomong gini, Nikodemus itu adalah the ruler of Jews. Ya, yang artinya apa? Pemimpin daripada orang Yahudi. Orang yang punya kedudukan. Dan di dalam kitab-kitab yang lain, ada juga menulis yang ditenggarai bahwa orang itu adalah Nikodemus. Namanya siapa? Nakdimon Ben Gurion. Ya. Atau kalau saudara searching di Google itu namanya adalah Nikodemus Ben Gurion. Ya. Artinya adalah Nikodemus anak dari Gurion. Ya, anak dari Gurion. Ya, di mana Nikodemus ini menurut kitab-kitab yang lain ada Talmud, kemudian ada kisah sejarah ya. Jadi yang namanya Alkitab ini juga kita bisa mencari yang namanya tambahan-tambahan itu dari yang namanya kitab sejarah juga ya. Ya, dikatakan bahwa dia ini adalah sosok orang yang kaya. Kalau namanya ditulis, biasanya dia keturunan orang yang kaya. Ya, dia seorang bangsawan. Bahkan dikatakan bahwa Nikdamon Ben Gurion atau Nikodemus Ben Gurion ini adalah salah satu dari 3 orang terkaya di Yerusalem pada saat itu. Dan itu juga terbukti pada saat dia membawa minyak dan rempah-rempah untuk merempahi Yesus itu nggak main-main, saudara. Karena kenapa? Dikatakan 50 kati. Ya, saudara tahu ya 50 kati. Ya, katinya itu bukan Opa Kris kati, tapi katinya itu satuan berat, saudara. Satuan berat, kira-kira 30 kilo. Saudara ingat ya, dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ketika Maria memecahkan minyak
seharga 300 dinar itu berapa? Setengah kati itu saudara. Setengah kati 300 dinar. 300 dinar ini adalah di mana itu adalah upah dari seseorang dalam waktu 1 tahun. 1 hari 1 dinar. Ya, dianggap 1 tahunnya adalah 300. Saudara bisa bayangkan kalau 50 kati 100 kali lipat, berarti itu harganya kira-kira 30.000 dinar. Ya, kalau dikonversikan itu miliaran rupiah untuk bisa merempahi dan meminyai Yesus. Ya, singkat cerita bahwa Nikodemus ini adalah orang yang kaya. Nikodemus ini adalah keturunan orang kaya, bangsawan. Ya, ada orang yang dapat privilege. Jadi mereka ini kaya karena turunan itu ada. Ya, ada juga yang kaya karena perjuangan itu ada. Tapi kita lihat dari hal yang mereka lakukan, cara untuk mencapainya, cara untuk mendapatkan kedudukan boleh beda, tapi satu hal, mereka sama-sama menggunakan kedudukannya sehingga mereka bisa menjadi saksi dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang paling penting, saudara. Amin. Ya, paling penting. Kalau sampai kita mendapatkan sebuah kedudukan, kita mendapatkan sebuah jabatan, kita harus gunakan jabatan kita untuk segala sesuatu yang baik. Ya, segala sesuatu yang baik. Kalau kita punya posisi di gereja, kita gunakan untuk sesuatu yang baik, ya, ngayomi yang lain. Kalau kita punya posisi mungkin di pemerintahan, kita harus gunakan segala sesuatu untuk yang baik. Kalau Tuhan berkati kita dalam pekerjaan kita, itu kita harus gunakan untuk segala sesuatu yang baik. Ini yang mereka lakukan. Ya, anggota majelis besar meminta mayat Yesus kepada Pontius Pilatus. Ya, saya punya seorang rekan hamba Tuhan. Dia ini sekarang lagi hits ya. Kalau saudara tahu, kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Ya, lagi hits di YouTube. Dia berasal satu kota sama saya. Wah, kira-kira siapa nanti saudara boleh search ya. Oh, siapa ya kira-kira ya. Ya, saya ini kenal sudah lama. Kira-kira saya kenal tahun 2007, kalau nggak salah itu waktu yang ada lomba band rohani di Solo itu. Ya, itu ibu itu manajernya, suaminya yang main sebagai pemain band waktu itu. Ya, saya ini baru tahu setelah beberapa tahun setelah saya kenal, ini kok kayaknya pernah kenal ya. Iya, saya dulu pernah ikut di lomba band di gerejamu, ya. Ya, waktu itu dia masih kurus. Dia kurus. Saya ingat sekali jalan di ruang doa Solo itu yang waktu masih lama yang belum dibongkar itu, suaminya duduk-duduk sambil nunggu waktunya main ya kan. Kemudian lengan bajunya dilinting gitu sampai agak naik gini ya. Ya kurus gitu. Ya. Terus saya juga ingat karena kenapa? Waktu pengumuman pemenang, dia protes. Ini yang menang kok dari Betani semua ya gitu. Dia ngomong gitu. Ya. Ya, ingat gak ya waktu itu, ini yang menang kok dari Betani semua ya. Juara 1 kalau nggak salah Betani Jogja. Juara 2 Betani Denpasar. Juara ketiga waktu itu Betani mana? Betani Solo. Ya, juara harapan baru bandnya dia, padahal bandnya bagus ya. Ya, bandnya bagus. Dia ngomong kok yang menang kok dari Betani semua ya. Dia ngomong gitu, dia nggak tahu. Ya, saudara tahu nggak? Saya pernah baca yang namanya Charlie Chaplin. Itu suatu saat pernah ikut lomba mirip Charlie Chaplin. Dia nggak juara 1, saudara. Bisa nangkep ya? Charlie Chaplin ikut lomba mirip Charlie Chaplin, dan dia nggak juara 1. Dia juara 2. Yang juara 1 siapa? Anak ketua panitia. Ya, anak ketua panitia. Ya, jadi ini bicara tentang privilege ya. Enggak. Tapi yang namanya hamba Tuhan ini, akhirnya Tuhan angkat. Hidupnya sempat susah, dan apa yang dia saksikan di firman Tuhan, saya tahu persis, dia saksi itu benar-benar terjadi loh. Ya, bagaimana hidupnya susah dulu. Dia ngomong, saya mau pulang dari Jakarta, nengok anak saya di Solo, itu naik motor hujan deres, bayangin. Jakarta, Solo, naik motor kena hujan deres. Saya gigil gitu, sampai di rumah pun copot jaket dia masih gigil, saudara. Ya kenapa? Jauhnya seperti itu, nangis dia di jalan.
Tapi hari-hari ini Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Dan kita lihat, saya melihat bahwa hidupnya nggak berubah, gayanya nggak berubah, rendah hatinya nggak berubah, ya. Bahkan hari-hari ini dia buat yang namanya rumah untuk mendidik para hamba Tuhan. Ya, dia punya rumah misi di sebuah daerah yang ada di Jawa Tengah, daerah pegunungan, untuk didik hamba Tuhan. Yang artinya apa? Ketika kita ini boleh diangkat Tuhan, ketika kita boleh diberkati Tuhan, ketika kita ini boleh mendapatkan posisi yang baik, maka yang harus kita lakukan, hidup kita harus tetap jadi berkat, ya. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Ketika dia jadi anggota majelis tinggi, yang lain nggak jadi berkat, saudara. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa majelis besar itu menghasilkan suara mufakat, mungkin kecuali 2 orang ini, ya. Dari 70 orang mungkin 68 semua, ya, Yesus harus disalibkan. Karena kenapa? Mereka takut kehilangan jabatan. Ya, mereka nggak mau jadi berkat. Tapi Yusuf Arimatea dan juga yang namanya Nikodemus, ketika mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka melakukan segala sesuatu yang menjadi saksi Kristus, yaitu menggunakan jabatannya, pangkatnya, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, menjadi kesaksian buat orang lain. Dan itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang kedua dikatakan demikian, ayat yang ke-38 dari Yohanes, ya, dikatakan demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, ya, sembunyi-sembunyi. Dia sembunyi-sembunyi, dia takut dia sama orang Yahudi, ya. Tapi kalau tadi kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-43, progresnya itu beda. Dari sembunyi-sembunyi menjadi memberanikan diri, sehingga akhirnya menghasilkan sebuah tindakan, yaitu apa? Meminta mayat Yesus. Dan itu juga dilakukan. Tadi saya sudah katakan 2 orang ini melakukan hal yang nyaris sama. Ya, dilakukan oleh seorang yang bernama Nikodemus. Yohanes 3 ayat yang pertama tadi dikatakan demikian, Yohanes 3 ayat yang pertama. Ya, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat yang kedua dikatakan demikian, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Ya, kata kuncinya apa? Yusuf Arimatea sembunyi-sembunyi. Tapi yang namanya Nikodemus itu datang pada waktu malam hari. Kenapa malam? Dia nggak pengen diketahui orang bahwa dia ngobrol sama Yesus. Karena kenapa? Karena bahaya pada saat mereka ketahuan ngobrol sama Yesus, mereka akan dikucilkan, ya. Mereka akan dikucilkan, mungkin bisa juga melalui sidang kita dicopot nih. Dari pangkat itu digantikan orang lain. Ini pertama sembunyi-sembunyi loh. Ya, takut. Ya, tapi kita lihat bahwa ada sebuah kejadian yang lain di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-50 sampai yang ke-52. Dikatakan demikian, ini kembali nih ya. Pasal yang ketiga sembunyi-sembunyi. Pasal yang ke-7 dikatakan demikian, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu pernah datang kepadanya, yang tadinya itu loh datang sembunyi-sembunyi, yang tadinya itu takut-takutan ya untuk mau menghadap Yesus, berkata kepada mereka, ini dia bela Yesus waktu Yesus mau ditangkap untuk pertama kali, ya bukan di dalam peristiwa penyalipan, tapi pada saat Yesus melakukan sesuatu, mengkhotbahkan sesuatu, mau ditangkap oleh orang Yahudi. Dikatakan demikian. Apakah hukum Taurat kita menghukum orang sebelum ia didengar dan sebelum ia diketahui, sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ayat yang ke-52 dikatakan, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ini omongannya mereka, ya. Nggak percaya ini nabi.
Nggak percaya ini anak Allah. Tapi saat itu Nikodemus dari orang yang takut bisa jadi membela Tuhan. Dia mulai berani menyatakan pendapatnya pada saat itu. Hingga akhirnya saat penguburan dia terlibat ketika dia menguburkan Yesus bersama dengan Yusuf Arimatea. Kita lihat nih. Ya, dari yang satu sembunyi-sembunyi jadi murid Yesus. Kemudian dia lihat Yesus sudah mati. Dia memberanikan diri, kemudian menjadi berani. Ini adalah sebuah proses yang menghasilkan sebuah progres. Bisa nangkap ya? Yang namanya proses itu harus ada yang namanya perkembangan. Ya, orang Kristen ini berproses supaya menjadi orang Kristen yang bertumbuh, progres, naik, bertransformasi, jadi segala sesuatu yang baik. Ya, orang Kristen nggak bisa. Dari yang dia sembunyi-sembunyi, memberanikan diri, dia nggak jadi berani, itu nggak ada, saudara. Ya, karena kenapa? Harus selalu ada yang namanya progres atau peningkatan dalam kehidupan kita. Ya, peningkatan dalam segala sesuatu. Saya punya seorang pelayan Tuhan di kota yang lain, ya, seperti biasa. Saya kalau di tempat ini, saya khotbah di tempat lain. Ya, tentang yang di tempat lain. Nanti kalau di tempat lain, saya khotbah tentang yang di tempat ini. Supaya saudara nggak ngerti, ini di mana. Ya, jadi saya punya seorang, seorang pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan ini perempuan. Cewek. Dia pelayan setia dari awal mula-mula saya melayani di tempat itu dia sudah ada. Terus, nggak berapa lama dia bawa anak muda laki-laki ya, mereka sering bersama bareng gitu ya, dan kebetulan mereka sama-sama pinter di dalam multimedia. Ketika mereka sama-sama pelayanan dan lain sebagainya, saya nggak ngerti asal usul, saya pikir ya kayak jemaat barulah masuk gitu ya, saya nggak kepo, nggak nanyain dari mana dan lain sebagainya ya, hingga suatu saat tiba kami ngadakan retreat. Yang namanya kalau retreat itu nanti kan kesaksian satu persatu gitu. Biasanya ya, ayo gimana, ayo saksi yuk, gimana Tuhan tolong kamu, ya kan. Kalau kita retreat waktu itu sekitar 15-25 orang kan, anak-anak muda gitu. Sambil ngisi acara kan saksi nih, ini cerita tentang hidupnya dan lain sebagainya. Akhirnya tiba pada saat anak laki yang diajak sama anak cewek tadi. Dia ngomong, saya ini bukan dari orang Kristen. Ya, saya mulai ikut Tuhan Yesus. Karena kenapa? Ya saya tertarik karena kenapa teman saya yang cewek ini seringkali ngomongin saya. Ini kan pacaran mereka ini saling simpati lah. Kalau ditanyain pacaran nggak ngaku, padahal iya gitu loh. Ya mereka saling simpati. Ini saya berulang kali dikasih Yesus seperti apa dan lain-lain. Saya ini tertarik. Ya, saya tertarik. Ini anak kan kos. Kalau dia nanti pulang ke rumahnya yang ada di sedikit luar kota ya. Terus dia kumpul dengan orang tuanya. Dia ngomong gini, pertama-tama kalau saya ini baca Alkitab. Ya, saya baca Alkitab. Dia selalu pakai Alkitab kecil terus ditutup dengan buku. Bukunya itu buku-buku pelajaran itu, mungkin paling yang besar itu ya. Ya, dia baca gini pura-pura belajar. Ya, pura-pura belajar padahal dia baca Alkitab. Kadang dia ketiduran, kadang mungkin dia mau ke kamar mandi atau apa. Itu ditutup gini ditaruh. Mamanya lama-lama tahu. Dia ngomong, "Loh, kamu mulai berani-berani baca Alkitab ya?" Ya. Terus dia ya mungkin waktu itu kan masih kuliah ya nggak berani "Ya Ma, ya Bu," ya kan. Dia ngomong seperti itu. Ya, awas lu ya. Kalau kamu jadi orang Kristen, tak coret kamu dari kartu keluarga. Wow, ngomong seperti itu, takut kan? Ya, dia takut. Ya, selang waktu berjalan, akhirnya dia semakin jarang berani untuk pulang rumah. Kenapa? Karena isinya nanti pasti dia dimarah-marahin ya. Singkat cerita, waktu berjalan dia jaga hubungan dengan keluarganya, dia pacaran dengan sang cewek ini. Tiba saatnya akhirnya dia ini pacarannya lama. Sampai kemarin waktu yang saya saksikan waktu pemberkatan nikah, pacaran 13 tahun saudara. Sampai waktu pemberkatan nikah itu hampir aja nggak saya kasih surat nikah, saya kasih ijazah SMP.
kenapa kasih ijazah SMP? Lah pacarannya jadi 13 tahun itu dikit lagi lulus itu. Ya, selamat, Anda layak dapat ijazah gitu ya. Ya wah, dia waktu dia pas nikah ya kan saya cerita, saya tanya, "Loh, kamu kok bisa ya? Kok bisa akhirnya kamu kok bisa melengkapi syarat-syarat dari pernikahan?" Saya ngomong gitu. Terus dia ngomong gini, kan yang namanya syarat pernikahan ya, jangan pernah tanya, "Pak, saya bisa nggak nikah sama pacar saya yang agamanya lain?" Itu bukan gereja yang nggak mau, pemerintah yang nggak bisa. Ya, jadi namanya KTP itu harus disamakan. Ya, kalau ceweknya Kristen, lakinya harus Kristen, nggak ada pernikahan lintas agama itu nggak ada. Ya terus dia ngomong gini, saya tanya, gimana kamu bisa dapat KTP? Ya kan, KTP-mu loh ini KTP sudah ganti waktu dia daftar pernikahan. KTP sudah ganti, sudah Pak. Loh, kok bisa? Udah diizinin orang tua? Enggak Pak. Nah terus gimana? Ibu saya mintain kakak nggak dikasih. Nah terus saya datang ke kantor polisi, saya laporan, kakak saya hilang. Dia ngomong gitu kakak. Ini jangan ditiru ya. Tapi dia sudah 13 tahun dia ngomong, saya laporan. Karena kenapa ceweknya ngomong gini? Kamu itu pacaran, kita udah 13 tahun, waktu itu 12 kan berarti. Ya, wah 12 itu lulus SD. Ya, berarti sudah 12 tahun pacaran. Kamu mau serius enggak? Dikasih deadline. Kalau sampai akhir tahun kita enggak menikah, aku ganti orang lain. Wah, dia emosi kan. Udah, ayo kita melangkah. Kemana? Kantor polisi. Dia ngomong gitu. Dia ngomong ke kantor polisi, ceweknya bingung. Loh ngapain? Masa dimarahin gini aja ngajak ke kantor polisi? Enggak, aku mau ngurus kakak. Loh ngurus kakak itu bukan di kantor polisi, enggak, aku mau lapor kehilangan kakak. Dia ngomong, karena nggak dikasih kan, Pak kakak saya ini gini, nggak ada, hilang. Akhirnya dibuatkan surat, dia buat kakak di alamatnya dia sendiri, di tempat kos dia sendiri, dan akhirnya dia bisa ganti menjadi orang Kristen. Ya. Terus saya ngomong gini, loh kamu nggak takut toh? Nanti kamu dicoret dari kakak. Enggak Pak, nanti kalau ibu saya ngomong, kamu tak coret loh dari kakak. Saya sudah mencoretkan diri dari kakak. Ya, dia ngomong gitu loh. Loh ini kesaksian loh. Ini kesaksian, saya sudah mencoretkan diri. Dan akhirnya mereka menikah. Ya, dalam arti ini gini nih. Yang namanya iman nggak bisa sembunyi-sembunyi terus. Ya, yang namanya jadi orang Kristen nggak bisa, kita nggak pernah menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Ya, terkatung-katung, terlunta-lunta. Kalau ini terkatung-katung dalam pernikahan. Kalau saudara terkatung-katung dalam iman, imanmu nggak bertumbuh. Ya, nggak pernah bisa menghasilkan sebuah goal yang baik dalam kehidupan saudara. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Yang namanya iman kita harus menjadi iman yang progresif. Iman yang meningkat. Ya, kalau dulu saudara nggak berani doa, ya harus suatu saat berani doa, jangan ayo doa makan, nggak kamu aja, gitu ya. Itu lihat coba, kalau hampir di dalam setiap acara, kalau sudah tunjuk-tunjukan doa itu, kadang-kadang ada yang langsung mau, tapi itu cuma 30%. 70%-nya itu mesti senggol-senggolan dulu. Udah kamu aja, udah Bapak Gembala aja, gitu ya. Udah Ibu aja, selalu gitu, ya. Iman kita nggak pernah progres, saudara. Ya. Kadang-kadang mau doa juga malu, saudara. Kenapa? Sebelah saya kayaknya bukan orang Kristen. Atas nama toleransi, akhirnya nggak pakai doa. Ya, kalau biasanya kita doa, kita merem di patangan bersama kita nggak gini. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Sebelah kanan kiriku bukan orang percaya. Ya, kami terima berkat-Mu. Amin. Ya, jadi doanya nggak pakai merem. Ya hidup nggak pernah progres. Imanmu nggak pernah progres, percayamu nggak pernah progres, segala sesuatu dalam kehidupanmu nggak pernah progres. Orang yang nggak pernah progres dalam hidupnya tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Nggak akan pernah bisa jadi saksi Kristus. Mereka ini Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu adalah orang-orang yang bisa menjadi saksi Kristus karena imannya itu bertumbuh. Ya, imannya bertumbuh, meningkat, nggak terus takut. Tapi dia menjadi orang yang berani. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41. Dikatakan demikian. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41 dikatakan demikian.
Maka mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi apabila menguburkan mayat. Ya, ada kain kafan, ada rempah-rempah tadi yang banyak. Ya, menurut adat orang Yahudi. Kemudian ayat yang ke-41 dikatakan, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada sebuah taman. Dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ya, jadi saudara harus tahu bahwa ini adalah makam yang baru dibeli oleh Yusuf Arimatea. Ya, karena kenapa? Ini yang menguatkan bahwa saya percaya bahwa Yusuf Arimatea ini dari perjuangan. Kalau enggak dia pasti punya yang namanya makam keluarga. Ya, orang-orang yang kaya punya makam keluarga biasanya. Ya, zaman itu. Ya, dan makam itu pasti bukan makam yang baru. Karena kenapa? Sudah ada pernah keluarga yang lain meninggal ketika mereka sudah selesai di dalam proses pembusukan, tulangnya diambil, baru ditaruh peti nanti dikuburkan di tempat yang lain. Ya, tapi ini adalah sebuah kubur yang baru yang Yusuf beli untuk dirinya sendiri. Apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ya, kita lihat bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kita harus melakukan segala sesuatu yang baik, all out di dalam Tuhan, untuk mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencananya apa? Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang ke-9. Saudara harus tahu nih, ya, Yesaya 53 ayat yang ke-9, ayat yang bahasa Indonesia, saya tunjukkan, bahwa orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ya, kita kan ngerti, wah pokoknya Yesus itu kuburannya di antara orang fasik, matinya di antara penjahat-penjahat. Ya, saudara lihat nih, ya bukan orang fasik. Kita lihat di dalam King James Version-nya. King James Version dikatakan demikian, and he made his grave with the weak. Yang artinya apa? Ketika dia mati, dia ada di antara para penjahat atau kriminal itu. Ya. Kemudian and with rich in his death. Penguburannya di antara orang-orang yang terhormat. Orang-orang kaya. Ya. Bahwa Yesus ini penderitaannya pada saat dia ada di kayu salib. Ketika dia sudah mati, dia dikuburkan di antara orang-orang kaya, dikubur baru, dikafani dengan lenan, kemudian juga dirempah-rempahi dengan minyak yang sangat banyak. Jadi saudara harus tahu ya tentang bagaimana kita ini harus mewujudkan rencana Allah seperti Yusuf dan dari Arimatea dan Nikodemus, dia mewujudkan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang kematian Yesus. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kubur baru itu bicara tentang hidup dan mati. Ya, bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan. Yang dikatakan bahwa kain kafan dari lenan itu bicara tentang kekudusan dan kemuliaan. Ya, kemudian yang namanya rempah-rempah itu bicara tentang apa yang bisa kita persembahkan untuk mewujudkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, bukan cuma progres, tapi harus menempatkan Yesus di dalam tempat yang utama, yang pertama di dalam kehidupan kita. Jangan nanti baru hujan gitu ya. Aduh jangan, nanti aku masuk angin. Ya, itu bukan Yesus yang ditempatkan dalam tempat yang utama ya, tapi apa diri kita. Ya, kadang mungkin di dalam pelayanan, di dalam apa, malas ya. Ya, kita harus menempatkan Yesus di tempat yang utama. Lihat bagaimana Yusuf Arimatea, dia beli kubur buat dia kasihkan Yesus loh. Ya, hari ini saya nggak ngomong duit loh ya, nggak ngomong tentang pemberian, tapi dia beli itu kubur untuk dia itu. Ya, harusnya siapa yang masuk ke sana duluan? Dia dulu, harusnya. Ya. Harusnya dia dulu. Ya, ketika saudara mungkin ini beli segala sesuatu, saudara punya segala sesuatu. Ya, mobil harusnya siapa? Ya yang pakai ya keperluanku. Jalan-jalan ke Bedugul. Ya. Terus apa itu? Ada enggak pantunnya?
Saya lupa, nggak ada ya, nanti tak cari ya. Ya, jalan-jalan ke Bedugul gitu ya. Ya, itu berarti kita nggak mengutamakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan ya. Tapi ketika engkau punya mobil itu bawa engkau ke gereja. Ya, ketika engkau punya rumah, engkau pakai rumahmu itu untuk FA, bukan cuman rumah untuk kebahagiaan keluarga kami ya. Tapi engkau membuka segala sesuatu itu, bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan di situ. Itu adalah segala sesuatu yang kau lakukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan ya. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu ya. Hidup semakin lama semakin kudus. Hidup semakin lama semakin dekat dengan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini ada 3 hal. Yang pertama, kita harus tahu bahwa orang Kristen nggak bisa diem aja. Kita harus meningkatkan segala pencapaian kita, tapi ingat kalau kita sampai diberkati Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan. Yang pertama, gunakan kedudukanmu yang baik, ya, untuk segala sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, orang Kristen nggak bisa jadi orang Kristen yang stagnasi, tapi harus progresif, meningkat. Yang ketiga, orang Kristen, orang percaya harus memberikan segala sesuatu yang terbaik itu bagi Tuhan. Menempatkan Yesus di dalam posisi hidup yang utama. Sehingga nanti ketika Yesus boleh mati, ya, Yesus dikuburkan, hidup kita harus menjadi sebuah kesaksian. Bukan muncul dari mulut kita saja, bukan muncul dari perkataan kita saja, tapi juga muncul dari setiap tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya digaku mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari, darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias
Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang telah kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Seorang dari Yerusalem membayar setiap apa yang sudah kita kerjakan. Yang dulu kita dosa merah seperti kain kesumba, kita sudah diputihkan dan disucikan. Saat ini jangan biarkan setiap kesucian dan kekudusanmu boleh kembali menjadi kekudusan yang luntur, tapi engkau harus menjadi saksi-saksi Kristus yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama, pada saat Tuhan berkati engkau harus melakukan segala sesuatunya untuk sebuah kebaikan. Pada saat engkau mungkin hari-hari ini engkau merasa bahwa imanmu stagnasi, apa yang engkau harus lakukan? Iman tidak boleh berhenti. Iman harus terus meningkat dari yang iman yang biasa-biasa menjadi iman yang lebih besar. Yang dulu kita takut-takut, kita nggak percaya, kita nggak beriman, hari-hari ini kita harus semakin percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita harus kerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, belajar mengutamakan Tuhan, ya, supaya apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita akan menjadi segala sesuatu yang baik. Por la via dolorosa di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya, dihukum mati di atas kayu. Dihukum hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua.
menuju ke Kalvari. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu, juga firman Tuhan disampaikan. Kami percaya Tuhan, biar firman sampaikan jadi berkat pada pagi hari ini. Dan terus Tuhan jadikan rema di depan kami. Dan kami jadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa di depan kami, Yesus. Terima kasih buat firman-Mu sekali lagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati Tuhan melalui firman disampaikan Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Pak Yosimano Rifa, berkati tambahan pewahyuannya, berkati setiap pelayanannya Tuhan, makin luar biasa Tuhan. Berkati juga Bu Ella istrinya Tuhan dan anaknya Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan persembahan yang kedua. Dan ya kamu berdia tangan-tangan dengan persembahan pada siang pagi hari ini Tuhan. Kami percaya usaha pekerjaan semuanya Kau berkati. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap yang terbaik pada pagi ini. Mari jemaat yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Pak Saudara, dan cuma berkati. Ya, sampai terdedarkan. Ada pengumuman sepekan dan memberkati. Oke, saya bantu pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Pengumumannya hari Minggu ibadah Paskah, Bapak Ibu akan dilayani oleh Pendeta Paulus Wiratno. Jam seperti biasa jam 8 dan jam 10 pagi. Bapak Ibu, lalu ya paling itu ya. Para kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Jangan lupa untuk retreat Youth and Teens Bapak Ibu Saudara nanti akan dimulai Juni. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara ingin berpartisipasi untuk memberkati lewat pembelian kaos, tumbler dan tote bag, itu bisa menghubungi Bapak PDP Yehuda atau Saudara Darren. Saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Pak Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita hari pada pagi hari ini. Haleluya. Karena kita Yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. kita
kita yang menderita karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Kami mengucap syukur buat ibadah pada Jumat Agung ini. Kami percaya bahwa setiap kami sudah ditebus oleh darah-Mu. Ajarkan kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan ini. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan kami. Saat ini Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu yang menghantarkan kami ke tempat ini adalah penyertaan yang sama menghantarkan kami pulang ke rumah kami dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan penyertaan-Mu akan terus ada dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang tertuju kepadamu. Umat-umat-Mu yang mencari wajah-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan penyertaan-Mu akan semakin lama semakin ditambah-tambahkan dalam hidup kami semua. Saat ini Kau juga melihat setiap tangan-tangan yang sudah menabur, langkah kaki yang dengan iman dan ketaatan memenuhi janji iman, ucapan syukur, persepuluhan dan setiap taburan apapun. Kami percaya seperti janji-Mu, barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, saat ini juga kami pulang dengan membawa berkas dan bersorak-sorai. Pada saat ini Bapa, kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kami semua. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku beri terima kasih. Bersama katakan, oh amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat memperingati Jumat Agung Bapak Ibu Saudaraku, Jumat Bensin dan Pasar. Sampai ketemu di ibadah Paskah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make
all I see, yeah. Who can save me from the shadows of my shame, yeah. What can heal me from my heartbreak and my pain, yeah. Nothing but the blood of Jesus. In his name I trust, I'm a believer.